Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan nikmatnya pada hari ini Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ta'lim kita dalam versi virtual karena kita belum bisa melakukannya dengan muwajahah dan musyafahah langsung sebagaimana tahun-tahun lalu yang sudah pernah kita alami dan pernah kita lakukan. Hari ini ada pertemuan yang ke-518 dalam sesi Majelis Ta'lim Nurul Iman Telkom yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya semangat untuk istiqomah di dalam melakukan kebaikan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun yang kita alami. Sebab orang mukmin senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua semangat dalam dirinya. In asabahu khair, ketika dia mendapatkan kebaikan, syakar, dia bersyukur. Fakana khairal lah, maka syukur itulah sesuatu yang terbaik yang dia lakukan ketika dia mendapatkan kebaikan. Wa in asabahu, dan ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak baik, ya syarr, sabar, dia bersabar. Fakana khairallah, maka bersabar itulah sesuatu yang terbaik yang dilakukan atau dipersembahkan oleh seorang mukmin. Maka Nabi memuji, ajaban li amril mukmin, sungguh sangat mengagumkan urusan setiap orang yang beriman. Tetaplah menjadi pribadi yang mengagumkan dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ya dengan dua nilai tadi itu. Ketika mendapat kebaikan kita bersyukur, dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak ya mengenakkan diri kita, maka bersabarlah. Dan kesabaran itulah sesuatu yang menakjubkan bagi Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita teladani, Nabi yang kita ikuti, Nabi yang kita tegakkan syariat dan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam berada dalam naungan panji-panji risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumi ya nub'as, sampai hari kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan beliau dan di dalam mahsyar ya, yang sangat agung. Ibu yang dirahmati Allah, hari ini pertemuan yang ke-518 kita akan mengkaji surah Yasin pada ayat yang ke-65 dan seterusnya. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Sadaqallahul azim. Al-yawma, pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup, kami bungkam mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan bercakap kepada kami, berbincang, ya, ngomong kepada kami, aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menjadi saksi untuk apa yang mereka ya ucapkan, apa yang mereka sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya, itu terjemahan bebasnya seperti itu. Kenapa ayat ini muncul? Kenapa ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Annal kuffar yunkiruna, bahwa pada awalnya orang-orang kafir nanti akan ingkar. Ya, jadi teksnya seperti itu. Orang-orang kafir nanti akan ingkar. Wa yajhaduna kufrahum, dan mereka ya tidak mengakui kekafiran mereka. Wa takdzibahum, dan pendustaan mereka ar-rusul terhadap rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka nanti akan ya berkilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak pernah mendustakan ya rasul-rasulnya. Mereka tidak pernah ingkar terhadap ya, apa yang disampaikan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna,
Ya, bahkan mereka nanti berkata di hadapan Allah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Sebagaimana disebut dalam ya beberapa ayat di dalam Al-Qur'an ya. Mereka akan berkata, wallahi rabbina, demi Allah Tuhan kami, ma kunna musyrikin. Tidaklah kami menyekutukan Engkau. Ya, sehingga mulut ini berbahaya kalau dibiarkan berbicara. Mulut ini akan membolak-balikkan fakta nanti di hari kiamat. Ya, dan itu akan memperpanjang ya sirat lidah ya atau apa ya? Ya perdebatan antara ya orang-orang kafir tadi dengan khitab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berkata, "Nakhtimu ala afwahim." Kami tutup mulut mereka, kami bungkam mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka lah yang akan berbicara kepada kami semuanya. Nah, dalam sebuah tafsir dikatakan, kenapa tangan yang berbicara? Kenapa kaki yang menjadi saksi? Ya, kenapa? Apa rahasianya? Atau bagaimana kita ya mengadakan sebuah pendekatan ya supaya menjadi logis sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah tafsir dikatakan innal yada mubasyirah. Sesungguhnya tangan ini adalah ya pelaku utama dalam banyak hal, ya dalam banyak perbuatan, dalam banyak pekerjaan, tanganlah yang paling banyak ya melakukan pekerjaan tadi itu. Ya, baik perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik, ya. Warijla hadirah, dan kaki adalah hadir sebagai saksi. Ya, tidak banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaki. Kaki hanya menjadi saksi dan dia menghantar ya perbuatan dosa tadi bisa terlaksana ketika di dunia. Wa qaulul hadir ala ghairihi, ya, bayangkan ucapan seorang yang hadir kepada orang lain, yang umpamanya dalam sebuah perkara, ada orang yang hadir ini ngomong kepada yang lainnya. Ucapan orang yang hadir ala ghairihi ini adalah syahadah, ya, sebagai saksi, ya, sebagai bukti. Ya, umpamanya ada orang yang hadir menyaksikan sebuah perbuatan, ya, dia ngomong, bercerita kepada yang lainnya, ya si anu begini. Ucapan ini menjadi syahadah, menjadi bukti dalam perbuatan ya yang baik atau yang buruk tadi itu. Wa qaulul fa'il, sedangkan ucapan orang yang melakukannya, ya, ucapan pelaku, ucapan subjek, yaitu tangan tadi yang mubasyirah, yang melakukan atau banyak melakukan baik perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik tadi itu, ucapan fa'il adalah iqrarun ala nafsi, merupakan pengakuan terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi kita ulangi. Kenapa mulut ditutup? Sudah dijawab tadi itu bahwa mulut ini akan membolak-balikkan fakta nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah banyak mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang kafir nanti akan berkilah di hadapan Allah di hari kiamat. Mereka akan berkata, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah Tuhan kami, Rabb kami, tidaklah kami orang yang musyrik dulu ketika di dunia. Ya, jadi kesyirikan yang mereka lakukan itu akan dibantah sendiri nanti di hari kiamat. Itu bahayanya lidah ya. Seperti kata orang, karena lidah tidak bertulang, dia begitu gampang saja membolak-balikkan ya fakta. Maka sesuatu yang ya paling banyak menjadikan sumber keselamatan dan sumber kecelakaan bagi seorang manusia adalah lidah. Ketika dia bisa menjaga atau mengkontrol lidahnya. Ya, dan kita sudah berkata dulu, kita pernah sampaikan dulu, anggota tubuh yang pertama kali diambil fungsinya oleh Allah menjelang kematian seseorang adalah lidahnya. Ya, Allah akan membungkam lidah orang yang menjelang kematiannya. Ya, jadi begitu besarnya tadi bahaya lidah ini. Yang kedua, kenapa tangan yang berbicara? Kenapa kaki yang menjadi saksi? Ya, dikatakan dalam tafsir tadi, sesungguhnya tangan itu mubasyirah. Tangan itu adalah ya anggota tubuh yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan. Jadi dialah yang melakukan perbuatan secara direct, secara langsung. Warijla hadirah, sedang kaki adalah ya dia menjadi hadir, ya, menjadi ya penghantar saja ya perbuatan jahat tadi yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ucapan orang yang hadir, cerita orang yang hadir kepada orang yang lainnya ya di hadapan hakim bahkan itu adalah menjadi saksi, menjadi bukti ya kepada perbuatan orang yang melakukan perbuatan baik atau jahat tadi itu. Sedangkan tangan wa qaulul fa'il, ibaratkan dia adalah yang berbuat, ucapan orang yang berkata ya terhadap apa yang dia perbuat ini adalah merupakan ikrar, merupakan pernyataan atau
pengakuan itu sendiri. Ya, sehingga di hari kiamat mulut sudah tidak berfungsi lagi. Tanganlah yang banyak berbicara karena dia yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan di dunia dulu. Dan kaki menyaksikan atas apa yang diucapkan oleh tangan-tangan tadi itu. Di surah Hamim Sajdah atau surah Fussilat Allah juga berkata, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzza'un. Ya, dan ingatlah pada hari di mana musuh-musuh Allah nanti akan digiring oleh Allah di hari kiamat. Ya, tepatnya di surat Fussilat ayat yang ke-19 ya. Ya, Allah berkata, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzza'un. Ya, tatkala Allah menggiring musuh-musuh Allah di hari kiamat, fahum yuzza'un. Ya, mereka dipisah-pisah. Ya, mereka akan bagi-bagi. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika di hari kiamat musuh Allah dimasukkan ke dalam neraka, mereka dalam keadaan terpisah-pisah. Seperti kemarin kita katakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian, menyendirilah kalian orang-orang yang berbuat dosa di neraka. Ya, hindari kerumunan. Ya, jangan bersama-sama, jangan berkelompok-berkelompok. Jadi salah orang yang mengatakan nanti kalau di neraka saya banyak ketemu dengan artis, saya banyak ketemu dengan fans saya banyak bertemu dengan orang ini, orang itu dan sebagainya. Tidak. Fahum yuzza'un. Mereka akan dipisah-pisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum. Sehingga ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, syahida 'alaihim sam'uhum. Pendengaran mereka akan menjadi saksi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan dosa yang dilakukannya. Syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum, ya, dan mata-mata mereka akan menjadi saksi. Wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka bahkan akan naik di hadapan Allah menjadi saksi. Ya. Masya Allah ya, sesuatu yang sangat berat nanti di hari kiamat ketika anggota tubuh ini justru menjadi musuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia dulu. Ya. Maka orang-orang kafir ini ahli neraka berkata, wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu mau menjadi saksi terhadap perbuatan yang kita lakukan dulu di dunia? Ya. Kulit tadi berkata, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Allah lah yang telah menjadikan kami berbicara, ya, sebagai zat yang mampu menjadikan apapun bisa berbicara. Antaqa kulla syai', yang bisa menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum, dan dialah yang telah mencipta kalian. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa memanage anggota tubuh kita ini, sehingga mereka nanti akan menjadi saksi kebaikan terhadap perbuatan baik yang pernah kita lakukan di dunia ini. Ya, sehingga Allah ya tidak menjadikan anggota tubuh ini menjadi musuh-musuh kita di hari kiamat. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu ayat yang sangat istimewa. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Kenapa mulut yang dibungkam? Kenapa tangan yang berbicara? Ya. Kenapa kaki yang menjadi saksi? Sudah kita sebutkan tadi alasan ya masing-masingnya. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa menjalani tugas dalam kehidupan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memaksimalkan fungsi seluruh anggota tubuh. Niscaya mereka nanti akan menjadi saksi-saksi kebaikan ya ketika kita berhadapan di yaumil hisab, di yaumil mizan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.